pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali hari yang akan kita jalani di sepanjang hari ini, mari sejenak Bapak Ibu yang terkasih, kita meluangkan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, sesuai dengan nas almanak Gereja Kelematan Panggelis, yaitu Rabu 23 November tahun 2022, terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, dengan judul perikop pendahuluan. Namun, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga, atas kemurahan Tuhan pada pagi hari ini, kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati kehidupan di hari yang baru ini. Terima kasih pula atas kekuatan dan kesehatan, napas hidup yang Tuhan beri bagi setiap kami. Bapa Surgawi, mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami ingin mendasarinya dengan firman-Mu. Tolong kami, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Terlebih, biarlah firman-Mu dapat menjadi penuntun dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dengan judul perikop pendahuluan, akan saya bacakan demikian untuk kita. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penulis Injil Lukas ini adalah seorang tabib, dan ia adalah salah seorang rekan yang menyertai Rasul Paulus dalam perjalanan untuk mewartakan Injil. Lukas ini terbilang intelektual pada zamannya, dan pergaulannya cukup luas hingga menyentuh kalangan pejabat pada masa itu. Salah satu buktinya di ayat yang pertama, Lukas menyapa sebagai Theophilus yang mulia. Dan lewat tulisannya, ia mewartakan Injil, terutama di kalangan atas, dengan satu tujuan, yaitu Lukas menegaskan bahwa iman Kristen itu sungguh benar di ayat yang keempat. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran yang seperti apa yang diajarkan oleh Lukas, dalam Injilnya, ia menceritakan detail dari kelahiran Yesus Kristus sebagai penggenapan dari nubuat dalam kitab Perjanjian Lama, kemudian pengajaran Yesus Kristus, dan mujizat yang Yesus lakukan, sehingga banyak orang yang percaya kepadanya, sampai kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Injilnya ini, Lukas menyampaikan bahwa kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia adalah untuk menjalankan misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan barang siapa yang mau selamat, maka seseorang harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya untuk masuk ke surga. Bandingkan Yohanes 14 ayat 6b yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang penginjil internasional dari Inggris yang bernama John. Ia menerangkan bahwa salah satu alasan mengapa dirinya menjadi Kristen adalah karena iman Kristen itu sungguh benar. Sekalipun ada banyak upaya untuk mencari kelemahan dan kesalahan pada iman Kristen, termasuk tuduhan kebohongan atas fakta kebangkitan Yesus Kristus, namun kebenarannya tetap kokoh, dan justru banyak penulis buku Kristen
yang semula mereka adalah orang yang bermaksud menentang ajaran Kristen, namun di tengah jalan dari proses penelitiannya, mereka justru bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Atau masih ingatkah Bapak Ibu sidang jemaat tentang perjalanan Rasul Paulus yang awalnya ia sangat membenci pengikut Kristus, ia menentang ajaran Kristen, dan karena perjumpaannya dengan Yesus secara pribadi, maka ia bertobat. Dan justru ia yang memberitakan ajaran Kristus yang menyelamatkan itu kepada semua orang. Nah, dari pengalaman beberapa orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah karena mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, sehingga mereka meyakini bahwa iman yang mereka miliki adalah iman yang benar. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan iman kita kepada Yesus Kristus? Apakah kita dengan yakin dapat berkata bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus, walaupun mungkin kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Atau kita mengikuti Kristus atau sebagai orang Kristen karena agama warisan atau ikut-ikutan dan menjalani kehidupan agamawi sebagai rutinitas belaka? Kalau demikian, maka kekristenan kita perlu diwaspadai. Karena iman yang seperti itu menurut Alkitab adalah iman yang suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 16 mengatakan, "Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Oleh sebab itu Bapak Ibu sidang jemaat, supaya kita beroleh keselamatan yang sejati, maka milikilah iman yang benar dan menjalani hidup kekristenan kita dengan benar. Hidup kekristenan juga bisa diibaratkan seperti mendirikan sebuah rumah. Jika tidak ingin lekas roboh, maka harus dibangun di atas pondasi yang kokoh. Dan sebagai referensi, mari kita dapat membaca ulang dari apa yang dituliskan oleh Lukas dalam Injilnya ini. Seperti di ayat yang ketiga dan 4, di sini Lukas mengatakan bahwa karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, amin untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Bapa, terima kasih atas firman yang telah diperdengarkan bagi kami. Bila firman yang telah kami dengarkan dapat menjadi penuntun dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Teguhkan dan kuatkan senantiasa iman dan pengharapan kami dalam kami mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini kembali kami ingin menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan, aktivitas, pekerjaan, bahkan pelayanan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus bagi Resep GKI Pruk Cahu dalam setiap penata layanan dan program yang akan dilakukan di sepanjang hari ini. Bahkan saat ini kami juga ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di jemaat Laca Mangko, Beras Belangi. Kami serahkan keberadaan sidang jemaat-Mu dalam kehidupan mereka berkeluarga, dalam tugas dan pekerjaan mereka, pun juga dalam setiap penata layanan yang ada di sana, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah penyertaan Tuhan senantiasa mengiringi langkah kehidupan sidang jemaat-Mu, sehingga bagi mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan yang menolong. Kuatkan dan teguhkan senantiasa iman Bapak Ibu sidang jemaat-Mu dalam mereka menghadapi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan mereka.
Bapa Surgawi, kami juga ingin berdoa, menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami, secara khusus bagi daerah kami, Kabupaten Murung Raya. Berkati mereka yang telah dipercayakan untuk memimpin daerah kami, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun di tingkat desa. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan, beri mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dapat memimpin daerah kami dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Berkati pula Kabupaten Murung Raya dengan kasih dan anugerah yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami sebagai masyarakat dapat hidup dalam damai, aman, dan sejahtera. Jauhkan juga kami dari pertikaian dan permusuhan. Bahkan jauhkan dan halaukan pula daerah kami dari bencana alam, banjir, tanah longsor, maupun bencana alam lainnya, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kehidupan kami di sepanjang hari ini yang akan kami jalani dalam berbagai aktivitas kegiatan dan pekerjaan kami serahkan dan pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.